Keindahan hutan mangrove selalu menjadi perhatian wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena mangrove tidak selalu tumbuh di wilayah pesisir. Keunikan mangrove di muara dalam kawasan yang dikelola PT Bintan Cakrawala di Lagoy, Bintan merupakan objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Wisatawan dibawa mengelilingi muara yang menembus 2 desa dan 1 kelurahan, yakni Desa Sebong Lagoy dan Sebong Pereh, serta Kelurahan Kota Baru. Dapat dibayangkan berapa pendapatan yang diperoleh pihak pengelola ekowisata itu bila dalam sebulan ribuan orang wisman membeli tiket senilai Rp380.000 untuk mengelilingi muara tersebut dengan menggunakan perahu. Apalagi ekowisata mangrove di sana sudah berjalan sejak tahun 2003. Namun, sejak tahun 2017, camat setempat mulai utak-atik pengelolaan tur mangrove yang berada di kawasan Bintan Cakrawala Resort Lagoy dengan membentuk komite tur mangrove. Pendapatan tur mangrove yang bersumber dari tiket yang dibayar para penumpang perahu-perahu itu pun dalam sebulan terakhir disorot publik setelah warga setempat mempertanyakan legalitas dan manfaat dari komite tur mangrove yang dipimpin Camat Teluk Sebong. Diam-diam, pihak Kejari Bintan menyelidiki kasus itu dan telah memeriksa sekitar 50 orang saksi. Bagaimana pola kong kali kong dalam memotong pendapatan dari pengelolaan ekowisata tersebut? Dan sampai di mana penanganan kasus tersebut? Yunus Reportase kali ini akan menyajikan liputannya untuk Anda. Pat Gulipat, penyalahgunaan kewenangan dan pemotongan pendapatan yang bersumber dari tiket ekowisata mangrove yang melibatkan pihak Kecamatan Teluk Sebong sepertinya tidak dapat disembunyikan lagi. Ini diungkapkan oleh salah seorang warga yang tidak mau diungkap identitasnya. Meski merasa geram, masih ada oknum pejabat yang berani melakukan pungli dalam pengelolaan objek wisata. Harga satu tiket perahu yang mengarungi muara di Desa Sebong Pereh, Desa Sebong Lagoy, dan Kelurahan Kota Baru mencapai Rp380.000 dengan rincian hanya Rp10.000 yang masuk ke kas daerah. Sedangkan Rp150.000 diberikan kepada komite tur mangrove. Travel agen juga mendapatkan Rp150.000, kemudian sisanya untuk biaya lainnya. Sumber ulasan menyebutkan bahwa besarnya uang pengelolaan yang ditarik oleh komite yang dipimpin oleh Sri Heni, Camat Teluk Sebong kala itu menimbulkan polemik. Apalagi warga di 2 desa dan 1 kelurahan tidak merasakan dampak dari pengelolaan yang komite tersebut. Warga Desa Sebong Pereh dan juga warga Desa Sebong Lagoy sudah meminta mediasi dengan ketua komite waktu itu yang dijabat oleh Camat Teluk Sebong. Namun camat pada tahun 2017 selalu berkelit dan menghindar. Ia menduga adanya penggunaan uang tersebut dilakukan untuk kegiatan pribadi tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat desa. Operasi Wirarata, dia bertindak sebagai pengelola untuk aktivitas mangrove di lintasan Di 3 desa itu. dua desa, 1 kelurahan Kota Baru, Desa Sebong Lagoy sama Desa Sebong Pereh. Terus yang menganggap itu adalah tempat memberikan kompensasi kepada 3 desa ini tadi. Jadi dari koperasi ini didistribusikan semua. Satu tiket Rp400.000 ya. 10.000 untuk PAD retribusi ya. 150 untuk komite tahun mangrove, 150 lagi
150.000 untuk travel agent. Iya, Nah, sisakan 90.000. 60.000. 60.000 itu mana? Itulah yang dibagi-bagikan ke desa. Nah, ini jadi persoalan ya, yang jadi persoalan tuh yang di kejaksaan itu dua berarti ya. Iya, Retribusi, bukan retribusi, apa namanya, komite, dasar komite itu apa? komite itu. Ya, kemudian yang satu lagi pembagian ini. Pembagian. Ya. Ini apakah tepat sasaran atau tidak, atau dasar hukumnya apa ya? Gitu. Itu yang tidak dapat. Dan di kampung, di tiga desa, 2 desa 1 kelurahan ini udah heboh kayaknya masalah ini ya. Sudah dari tahun 17 ya. 2017. Ya, menarik ini ya, 2017. Iya. Ini dari pihak penjari. Memang nggak ada dirasakan oleh masyarakat desa Tak ada sama sekali. dampak positif dari usaha ini. Tak ada sama sekali. BUMDes Tidak ada. tidak dilibatkan. Tidak. Oh, Dengan alasan mereka bentuk Satgas Kebersihan Desa, sementara Satgas Kebersihan Desa itu sudah ada anggaran sendiri, sudah ada dana sendiri Oh, oke. dari APBD. apa hubungan Satgas Kebersihan Desa dengan ini? Alasan Dengan usaha apa bisnis? alasan mereka uang itu yang sudah dikirim ke semua desa itu untuk Satgas Kebersihan Desa. Terus kemudian ada juga alasan untuk mereka pergi studi banding ke luar daerah dari Kabupaten Bintan Menggunakan dana itu. menggunakan dana itu. Ya. Ya. Apa reaksi masyarakat tiga desa kelurahan ini? Salah satunya desa Sebung Pereh dengan desa Sebung Lagoy. Lagoy itu beberapa kali sempat minta mediasi, ketemu dengan ketua komitenya, salah satunya Bu Ini Camat waktu itu terus Sebung ya Bu Edi ya. ini kami. Nah, sempat mediasi ke ini mempertanyakan bahwasanya jawaban mereka selalu uang itu sudah ditransfer ke kepala desa dan dikejar kepala desa bawa uangnya studi banding dengan alasan sudah digunakan untuk Satgas Kebersihan Desa, selalu menghindar. Oh gitu, artinya dia menggunakan uang ini untuk kepentingan pribadi ya. Betul, Kepentingan pribadi. kepentingan pribadi. Maksud kepentingan pribadi itu ketika dia melaksanakan kegiatan apapun, dia tidak melalui musyawarah desa. Iya, betul. Oke. Lebih lanjut, warga Teluk Sebong tersebut menyampaikan masyarakat desa tidak mengetahui berapa besaran yang diterima desa yang semula untuk kemajuan desa. Ia menyebut warga telah melaporkan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi pada sektor wisata mangrove. Apa yang dilakukan oleh masyarakat desa setelah merasa kecewa, setelah merasa curiga terhadap pengelolaan keuangan ini? Berapa nilainya kan sampai hari ini masyarakat desa nggak tahu kan dari 2017 ini apa? Sementara ini banyak masyarakat yang mengadukan kepada pihak terkait ataupun pihak yang berwajib juga sempat konsultasi ke Babin Kantimas, Babinsa, tapi juga tidak ada jawaban. Tetap seperti itu. Nah, apa yang diharap dari proses hukum yang dilakukan oleh Kejari Bintan terhadap dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan Teluk Mangrove ini? Ya, harapan masyarakat itu dari pengelolaan Teluk Mangrove itu agar dapat sedikit banyak membantu masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil di wilayah 3 desa ini yang memang harus layak dibantu gitu. Nah, mungkin pemanfaatan kebersihan desa seperti yang sudah diprogramkan, tapi kan pemanfaatannya kan tidak pas seperti itu. Dan Maksudnya mungkin pengelolaannya dulu Ya, ya, pengelolaannya diperbaiki ya. dulu, Siapa yang berhak mengelola Teluk Mangrove ini, kemudian sistem bagi hasilnya dikelola secara transparan. Dan terhadap proses hukumnya gimana? ya kalau memang terbukti mereka menyalahgunakan uang itu secara pribadi, ya kita bisa diproses secara hukum. Ya, termasuk mengembalikan uang yang sudah Mengembalikan. dimakan. Ya,
Di sisi lain, salah seorang tekong dan juga tour guide dari salah satu operator yang menjalankan wisata mangrove ini menuturkan jika pendapatan yang diterima setiap bulannya tidak tentu karena tergantung jumlah tamu yang dibawa. Enggak ada ketetapan gitu. Jadi dihitung berdasarkan apa? Satu tamu berapa dapat? Tetap, kita hitung gratisnya. Macam mana cara ngitungnya? Oke, jumlah tamu 100 misalnya dalam bulan. Berapa yang Bapak dapat? Ada. Satu pada bulan 3 juta kan Pak? Oh, satu orang berarti 3.000. Oke, nanti. 30.000 atau orang? Mana sampai mau 100. Nggak nyampe kemarin nggak nyampe 3 juta. Minta 1.000 aja nggak dosa nggak Pak? Hah? 1.000. 1.000 orang? Iya, terus 1.000 orang? Cuma 12 juta setengah. cuma 2 juta harus cuma di 1.000 orang cuma 2 juta kurang lebih nggak Pak? Tergantung ini kan. Kadang kan satu. Nah itu kan yang kemungkinan karena potongan-potongan itu. Ya kan, potong sana, potong sini. Dan berapa ya tuh? Nggak tahu. Kamu berapa lama kerja? Sama kan ya? Oh 2018. Udah mau masuk 6 tahun ya? Sementara itu, dalam program Yutalk Ulasan Rabu 23 Oktober 2024, Kepala Desa Sebong Lagoy Mazlan menyebut bahwa Desa Sebong Lagoy memiliki wisata mangrove. Ya, untuk mangrove yang ada Sebong Lagoy sekarang kan sudah ada 5 kalau nggak salah saya operator di sana. Itu semua mayoritasnya masyarakat Sebong Lagoy dan Sebong Preh ada satu. Namun di situ bukanlah berbadan di bawah unit BUMDes, ya, karena ini memang berjalan sebelum adanya BUMDes. Oke, berarti berjalan sudah lama? Sudah lama dari tahun berapa? 2010 lah salah saya. Oh, sudah lama juga. Sudah lama. Oke, dasarnya untuk mereka mengelola itu apa Pak? Mereka hanya dulunya itu hanya izin usaha saja. Izin usaha? Mereka dibina oleh PT BRC namanya di situ, pengelola kawasan Lagoy. Iya. Terus menjadi bapak asuh untuk memberdayakan masyarakat di situ. Mereka bentuklah suatu fishing tour dulu nama awalnya. Tradisional fishing tour. Jadi seiring berubah perkembangan, berubah menjadi mangrove tour. Kehadiran tur mangrove ini menurut Mazlan tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat desa. Pihak desa tidak ada ikut campur dengan mangrove tour? Kalau ikut campur terlalu dalam tak ada. Yang jelas kontribusinya untuk ke kita pun tak ada. Oh, berarti tidak ada masukan, maksudnya kontribusi umpama sebagian dana dimasukkan ke desa? Itu nggak ada. Kita hanya kemarin baru 2022 berjalan. Jadi kita memungut kontribusi itu per tamu itu 10.000. Ya. Namun 10.000 itu kan lagi dibagi lagi nih. Di situ ada kecamatan, ada desa Sebong Preh, Sebong Lagoy, dan Kota Baru dibagi lagi. Ada lagi dana konservasinya, jadi dibagi 5. Sementara itu, Head Officer Development and Business Development and Business Operation Asmizal Usman membenarkan adanya pengelolaan tur mangrove sungai di bawah komite dengan nama Komite Pengawas Mangrove. Ia menjelaskan, komite tersebut dibentuk pada tahun 2018 melalui SK Bupati saat itu, Apri Sujadi. Namun SK tersebut tidak menuliskan nama, melainkan diisi oleh camat yang menjabat saat itu di Kecamatan Teluk Sebong. Asmizal menjelaskan, pengelolaan tur mangrove yang dilakukan melintasi 3 desa. Pengelolaan tadi kan ada beberapa dari desa Bang. Nah itu untuk pembiayaannya sendiri berbeda-beda atau sama juga Pak? Biaya dalam arti harga tiket masuk. Harga tiket masuk itu kalau kita sebagai tur resminya Bintan Resort, kita ngejualnya 380.000 net. 380.000 net itu sudah termasuk pajak ke pemerintah, sudah termasuk asuransi, dan tiket masuk ke jeti ini. Tiket masuk ke jeti ini kan kita kenakan biaya 10.000. Nah kalau dari operator-operator lain, saya kurang tahu pasti karena mereka juga ngejual paket-paket yang beda. Ada paket yang termasuk makan siang, ada paket yang termasuk makan malam, ada paket
yang mungkin jarak tempuhnya lebih pendek. Jadi mungkin paketnya bisa lebih murah. Kalau dengan makan siang otomatis lebih mahal kan. Nah, itu saya tidak kurang pasti karena itu strategi masing-masing dari operator itu tadi. Oh, berarti memang harga dan paketnya itu beda-beda berarti kalau misalnya. Ya, tapi itu kembali ke operator masing-masing lah. Kayak saya kan saya jual paket 380.000 itu udah termasuk penjemputan ke hotel, udah termasuk asuransi, udah termasuk pajak, udah termasuk biaya JT. Dan fasilitas yang di JT ini juga udah termasuk dari uang tiket masuk itu, termasuk locker, fasilitas toilet, security, parkir area. Nah, itu kita siapin untuk yang tiket masuk 10.000 itu. Kalau untuk peran komitenya sendiri tuh Bang, itu juga menentukan harga dari kawan-kawan dari desa nggak yang operator-operator lain? Atau Komite itu bukan yang menentukan, jadi komite itu sebagai wadah atau mediasi atau tempat kita berembuk menentukan kebijakan bersama. Cuman Pak Camat atau Camat di situ posisinya kan sebagai kepala daerah kita di sini. Beliau yang memimpin komite itu dengan membawakan solusi-solusi bersama lah. Jadi kesepakatan yang diambil itu adalah keputusan bersama. Tidak ada komite yang menentukan, ketua komite yang menentukan, tidak, itu semua akan dibicarakan, dirembukkan secara bersama-sama. Untuk fee tadi pembayaran uang masuk dan segala macam itu ada potongan-potongan ke komite berarti nggak ada? Tidak ada. Langsung komite semua tidak ada terima uang apa-apa. Kalau uang itu kan hanya untuk pajak ke daerah dan uang tiket masuk aja. Kalau asuransi kita langsung store ke asuransi yang kita tunjuk. Proses untuk pembelian tiket sendiri Bang, bisa di lokasi sini atau seperti apa? Sebenarnya Bang? kita tidak mengencourage transaksi di JT. Jadi kita memperkenalkan prepayment. Jadi kalau misalnya operator A mau beli tiket masuk 100 tiket, dia harus hubungi kita di kantor BRC. Pak, saya mau beli tiket mangrove 100 tiket. Oke, 100 tiket harganya berarti 100 tiket berarti berapa tuh? 1 juta ya? Ya, kurang lebih. 1 juta, dia transfer uangnya ke rekening kita, nanti bukti transfer akan dicek sama kita bagian keuangan, nanti keuangan akan verifikasi, oh uangnya sudah masuk, baru kita kasih tahu, Pak, tiketnya sudah bisa diambil di kantor kita. Jadi kita kasih dia tiket. Jadi tiket itu lebih ke pembayaran di muka, kayak kalau telepon prepaid lah. Nah, jadi tamu-tamu operator itu dia udah sampai ke JT, mereka tuh sudah punya tiket masing-masing. Jadi tidak ada transaksi di sini.